bantuin ini nih, pegang. Ya, alhamdulillah ada tuh buat kucing mah. Kenyang buat kucing. Buat kucing kamu mah. Saya mau pakai cabai juga biar agak-agak pedas. Selamat siang Sadayana. Mama betah pisan kalau disuruh main ke alam kayak gini. Melihat alam hijau, mendengarkan air jernih yang mengalir, meneres sepisan. Semua yang dibutuhkan sudah disediakan sama alam selama kita tahu cara memanfaatkan dan menjaganya tetap lestari. Assalamualaikum semuanya. Lihat nih, lagi buat jebakan untuk ikan sama si Adani. Ayo mana lagi batunya? Itu, cere. Berat. Mana mati tuh, kan kena nampak asuh yo. Hari ini Emak mau bikin jebakan ikan, tapi tenang ya, ini bukan jebakan ikan yang beracun dan membahayakan. Ini cara tradisional untuk memperoleh ikan di sungai, dijamin seru banget. Ayo Emak tunjukin. Pertama kita kumpulkan batu di satu sisi sungai yang sering dilewati ikan. Kita susun seperti ini ya. Meski batunya berat, bisa Emak angkat. Tenang, Emak pasti bisa. Oh iya, hati-hati saat melangkah saat mengambil batu. Kalau salah pijak bisa terpeleset seperti si AA. Tapi namanya sedang asik bermain di alam, kepeleset pun nggak berasa. Malah membuat suasana semakin hangat ya. Untuk semua yang tinggal jauh dari alam terbuka, tinggal di kota besar, hayu atuh kapan-kapan Emak ajak untuk berkunjung ke sungai ini. Lokasinya nggak jauh dari rumah Emak, di Kampung Baru Pasir Pendei, Desa Karsaratu, Kabupaten Pangandaran. Lagi batunya kurang. Ini mah ditutup daun kelapa kayak bikin ini puyem. Oke, lanjut lagi bikin jebakan ikannya ya. Setelah batu terkumpul, kita akan tutup menggunakan daun kelapa. Kenapa Emak pakai daun kelapa? Karena lebih mudah didapat. Semua jenis daun bisa kok dipakai, asal bisa menutupi jebakan yang dibuat. Lagi batunya aduh. Pastikan tumpukan batu pertama tertutupi oleh daun ya. Kalau sudah, kembali tumpuk dengan bebatuan seperti ini. Nah, di kampung Emak, jebakan ikan seperti ini disebut rurumpon. Tapi ini nggak bisa langsung dipanen ya. Harus menunggu selama 2 minggu. Mudah-mudahan cuacanya bagus, nggak hujan, jadi nggak banjir. Kalau banjir, ini batu sama kelapanya kali dalam muncul ibunya. Atau hanyut ke bawah arus. Butuh waktu 2 minggu untuk menunggu ikan terjebak di dalamnya. Nah, rurumpon ini memang lebih baik kalau dibuat ketika musim kemarau. Soalnya kalau musim hujan, aliran air terlalu deras. Bisa-bisa rurumponnya palit alias hanyut terbawa air. Emak dan semua yang ada di sini berharap bisa panen ikan yang banyak 2 minggu lagi. Sampai ketemu 2 minggu kemudian ya. Kalau mau berenang. Apa? Bantuin ini nih, pegang. Ada Nita kenapa teriak-teriak? Padahal Emak lagi asik perosotan sambil menyusuri sungai di depan rumah. Cepetan teh. Iya. Uh, Aku mah terangan aku ibu ke sonotan. udah sore teh, cepet yuk. Gandeng. Ibu teh lagi mengenang masa kecil, sonotan. Kamu mah gangguin aja. Masa kecil kurang bahagia. Enggak bahagia kecil. Kan ingat. Karena Adani sudah ngomel-ngomel, Emak akhirnya turun tangan juga.
bantuin dia potong daun pisang yang sudah kering. Daun ini di kampung emak biasa disebut kelaras. Mau tahu untuk apa kelarasnya? Ikutin terus perjalanan emak ya. Nah, ini rumpun kita yang kemarin sama si bapak dibantuin. Ini udah 2 minggu yang lalu ya. Sekarang kita bendung lagi, tapi kali ini sedikit berbeda. Ayo, batunya mana? Waktunya kita bongkar batu-batunya. Wah, emak deg-degan nih. Kira-kira dapat banyak ikan nggak ya? Di bagian samping jebakan, sudah kita bendung pakai batu lagi supaya ikannya nggak mudah kabur. Setiap lubang kita tutup dengan daun kelaras. Jadi benar-benar rapat tertutup, nggak ada yang bolong-bolong supaya ikannya nggak pergi. Aduh, mudah-mudahan kita dapat banyak ya. Amin. Selain bikin jebakan, kita juga akan tangkap ikan yang sudah terperangkap menggunakan bubu alias perangkap ikan ini. Nah, sekarang kita udah menyimpan satu jebakan, namanya wuwu. Tuh, kayak gini nih. Ini sama si bapak tadi udah disimpan. Tinggal ditutup sama daun kelaras. Ini emak sengaja pilih batu yang besar-besar. Emak nggak mau kalah sama Adani dan bapak-bapak di sini. Memang emak dari kecil hobinya main di alam, jadinya begini deh pas dewasa, strong. Ya, Tuhan. Alhamdulillah ada tuh. Lumayan. Ada lah. Lumayan. Ada Ada nih. Ikan apa ini, belanak? Oh, belanak. Nilem. Oh, nilem. Tuh. Lumayan lah segini juga tuh. Buat kucing mah. Kenyang buat kucing. Apa kucing kamu mah? Dapatnya nggak sebanyak yang emak harapkan, tapi alhamdulillah nggak sia-sia. Masih ada beberapa ikan nilem yang masuk ke perangkap. Ikan nilem ini termasuk pemakan tumbuhan yang hidup di air tawar. Karena dagingnya yang renyah dan bisa diolah jadi beragam masakan, banyak yang membudidayakan ikan nilem ini. Kebetulan semalam hujan. 2 kali hujan ya Pak ya semalam ya. Tapi kita alhamdulillah dapat ikan, masih dapat ikan. Yang penting dapat. Yang penting dapat, ada hasilnya. Kalau musim kemarau, sekali bikin jebakan bisa dapat 5 kg ikan. Satu ember ini bisa penuh. Tapi berapapun yang kita dapat harus tetap disyukuri ya. Ikan sudah di tangan, sekarang saatnya emak mengolahnya jadi masakan ala emak. Cukup pakai tumpukan batu dan kayu bakar. Emak mau masak nasi liwet dulu sekalian ikannya emak bakar. Nggak usah khawatir minyak mahal, karena dibakar jadi nggak keluar uang untuk beli minyak. Emak udah ulek sambelnya, si Aa juga udah tusuk ikannya supaya mudah dibakar. Nah, kalau sudah matang tinggal dipenyet seperti ini ya. Hasil tangkapan kita tidak banyak, jadi dipenyet saja ikannya sampai hancur begini ya. Ini cara supaya semua bisa kebagian masakan buatan emak. Emak yang masak aja udah gak sabar untuk buru-buru makan, apalagi yang ada di rumah, ikutan ngiler kan? Nasi liwet sudah tergelar di daun pisang, nggak ketinggalan lalap mentimunnya. Tinggal pembagian ikannya deh. Wah, menu boleh sederhana, tapi rasa luar biasa. Nikmatnya nggak ada tandingan. Aroma bakar ikan ditambah sambal dengan cabai rawit melimpah. Nggak ketinggalan nasi liwetnya yang wangi. Sempurna. Apalagi makannya di tempat terbuka sembari menikmati keindahan alam. Selamat makan ya Sadayana. Ada yang tahu nggak emak lagi di kebun apa? Pokoknya mah ini selalu tersedia di tukang sayur. Nggak mengenal kata langka. Lagi panen bengkuang, bonteng, mas ketimun. Ada yang jawabannya bener nggak nih?
Pangandaran mah bukan cuma kaya hasil lautnya saja, hasil kebunnya juga cukup melimpah loh. Mentimun salah satunya. Kalau di tempat emak mah disebutnya bonteng. Ah, dapat yang gede, Bu. besar. Nih. Ih, gede. Sekarang dapat gede. Nih. Lagi yang gede, ah. Wah, si Adani dapat mentimun yang gede-gede nih. Nah, mentimun ini biasanya dipanen ketika belum benar-benar masak. Karena buat bikinnya yang manis-manis, yang segar-segar, ini yang besar-besar kayak gini, yang super. Rencana awal emak sih begitu, mau bikin yang manis dan segar dari mentimun. Nggak tahu ya kalau nanti emak berubah pikiran. Oh iya, Sadayana udah tahu belum kalau mentimun itu sudah dibudidaya oleh manusia sejak 1000 tahun lalu. Lama pisan euy. Nah, kalau daerah asalnya teh dari India, negaranya Sahrukan, idolanya emak. Ini tuh udah dipanen beberapa kali. Ini cuma sisanya, masih banyak ya. Tuh, yang kecil juga masih banyak. Berarti timunnya subur banget berbuahnya. Ada lagi. Mentimun emang gampang berbuah. Biasanya satu tanaman bisa berbuah sampai 20 banyaknya. Makanya ya, nggak pernah denger tuh cerita mentimun langka atau harganya naik. Biasanya mah tempat yang cocok buat budidaya mentimun di daerah dataran rendah atau yang suhunya antara 20 derajat sampai 30 derajat Celcius. Keluarga mentimun teh banyak ragamnya Sadayana. Dari timun suri sampai yang unik namanya buah krai. Bentuknya mirip timun suri ya. Buah krai teh buah khasnya Banyuwangi, daerah paling ujung timur Pulau Jawa sana. Yang emak denger di Banyuwangi, buah krai hanya muncul di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan teh nggak ada yang jual. Jadi memang sengaja petani di sana baru menanam buah krai 2 bulan sebelum Ramadan. Jadi pas menjelang Ramadan baru deh dipanen. Masih belum pernah makan buah krai. Udah, karena ini udah lumayan banyak. Sekarang pulang, udah cukup. Sadayana, mau sehat teh gampang. Makan mentimun juga bisa bikin sehat. Bisa cegah banyak penyakit dari radang sendi sampai penyakit jantung. Tapi bosen atuh kalau dimakannya cuma jadi lalapan. Padahal mentimun bisa juga dibikin jadi minuman. Lauk makan temennya nasi juga bisa. Nih, emak punya 3 olahan dari mentimun. Jaminan bikin enak pokoknya. Pertama, emak mau bikin es sirup mentimun. Ini alasan emak ambil mentimun yang besar. Daging buahnya yang besar jadi makin mantap diolah jadi minuman. Tinggal tambahkan air, lalu campur dengan sirup dan kental manis. Ini udah jadi. Sabar. Bentar lagi. Nah, sekarang mau buat satu menu lagi, yaitu rujak timun. Mana nih yang suka ngerujak? Kalau di rumah cuma ada mentimun, tenang aja tuh, tetap bisa ngerujak kok. Nah, rujak yang mau emak bikin teh unik pisan. Emak pakai cabai rawit, gula merah dan asam jawa. Ketiganya ditumbuk sampai halus. Ini bahannya hampir sama yang tadi, cuma bedanya kalau tadi mah timunnya cuma diambil isinya, tapi kalau ini mah buat dirujak sama isinya, sama cangkangnya. Sekarang ini cara potongnya. Kecil-kecil aja. Masukkan ke wadah yang udah ada es batunya ya. Kalau sudah ditambahin deh bumbu rujaknya. Ini teh rujak tapi ada airnya. Seger pisan pokoknya mah. Nah, kalau tadi emak bikin yang seger-seger dari mentimun, sekarang mentimunnya mau emak bikin hidangan buat teman makan nasi nih. Namanya orak-arik mentimun. Bahan dan bumbunya sederhana banget loh. Emak pakai bumbu penyedap rasa, bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, gula merah, dan garam. Semuanya dihaluskan ya. Pertama kita kupas dulu mentimunnya, tapi nggak usah dikupas semuanya. Kita lalu belah 2. Setelah itu potong.
Dan potongannya sesuaikan dengan selera kalian saja. Tinggal goreng. Sekarang kocok lepas telurnya. Lanjut we digoreng telurnya. Diorak-arik begini Sadayana. Masakan emak mah bikinnya gampang dan anti ribet. Ini teh bisa banget buat makan pagi, siang sampai malam euy. Sekarang tumis bumbu halus. Tambahkan tomat dan gula merah. Setelah bumbunya harum, masukkan mentimun dan orak-arik telurnya. Jangan lupa kasih air sedikit dan penyedap rasanya ya. Biarkan sampai mentimunnya matang. Kira-kira 10 menit lah. Walaupun cuma 2 bahan, mentimun dan telur, tapi gizinya teh udah cukup banget. Seratnya dari mentimun, proteinnya dari telur. Nah, udah matang nih. Makan pakai ikan asin dan nasi panas, jangan lupa kerupuknya. Raos pisan Sadayana. Sok atuh dicoba resep emak ini, nggak bakal nyesal deh. Petualangan emak dalam mencari bahan makanan kali ini benar-benar menantang. Curah hujan yang tinggi tadi malam membuat arus sungai mengalir sangat deras. Emak jadi nggak punya pilihan lain selain harus melewati jalur bebatuan yang dilalui derasnya aliran sungai ini. Termasuk jalur bebatuan menanjak yang ekstrim. The power of emak-emak yang sesungguhnya nih. Arus deras, jalan licin sampai medan menanjak, emak libas. Kalau udah bertemu dengan medan seperti ini, seringkali sebatang bambu dan dahan-dahan pohon yang melintang emak gunakan sebagai pegangan. Pengen tahu kan sebenarnya emak cari apa sih sampai harus melalui medan yang sulit? Nih, ini yang emak cari. Ada yang tahu nama pohon ini? Iya, ini adalah pohon langkap. Masih tergolong dalam keluarga palem-paleman. Langkap memang nggak sepopuler pohon dari keluarga palem lainnya ya. Seperti rotan, salak, ataupun kelapa. Biasanya sih yang dimanfaatkan dari pohon langkap itu daunnya. Biasanya dijadikan atap rumah. Padahal ada satu bagian yang ternyata bisa dikonsumsi dan rasanya enak. Yakni bagian batang mudanya alias umbut. Umbut dari tanaman langkap ini ada di bagian bawah dari batangnya. Jadi harus ditebang dulu tengah-tengah batangnya supaya bisa diambil bagian bawahnya. Batang sudah ditebang, tinggal dibelah untuk mengeluarkan umbutnya. Langkap ini bisa ditemui di dataran rendah sampai di daerah dengan ketinggian 550 meter di atas permukaan laut. Tumbuhnya di hutan, apalagi kalau dekat-dekat air, subur banget. Rasanya mirip kayak kumut kelapa ya. Rasanya dingin banget, banyak banget airnya. Manis, kental. Tanaman palem-paleman ini memang punya kemampuan menyerap air tanah lebih banyak dari tanaman lainnya. Makanya jangan heran kalau umbutnya punya kandungan air yang cukup banyak. Biar masih mentah gini, emak dan Adani suka banget nyicipinnya. Sampai-sampai hampir lupa kalau emak pingin olah jadi masakan. Haus nih jadinya, emak mau minum dulu ah. Tapi emak nggak bawa air dari bawah. Ada yang bisa diminum nggak ya? Pengen minum ada air nggak? Nggak ada. Tuh paling ada akar pohon tuh. Mau diambilin? Enak? Ya nyobain. Ya boleh lah. Ini teh udah saya ambilin tuh. Mana? Gimana? Apapun makanannya, minumnya akar utan. Saya nyobain lah. Cadangan air yang tersimpan pada akar pohon ini juga cukup banyak, apalagi semalam habis hujan deras. Beberapa kali dituang, akar pohon ini masih mengeluarkan air loh Sadayana. Kumut pohon langkapnya kita ambil cukupnya aja. Sekarang masak, sore. Ayo bangun, masak. Aduh. Berat gak? Enggak. Saat pulang, lagi-lagi jalur yang emak lewati sangat menantang.
karena menuruni tanah yang licin dan bebatuan yang dilalui arus deras. Kudu hati-hati ini teh sadayana. Waktunya emak masak. Bumbunya mah sederhana aja. Seperti cabai merah, bawang merah dan bawang putih, kemiri, garam dan sedikit kunyit. Yang penting bikin enak. Sekarang campur umbut ke bumbu, tuang santan dan diaduk-aduk supaya bumbunya merata. Oh iya, sebelumnya umbut lengkapnya teh sudah harus direbus terlebih dulu supaya empuk. Masakannya udah jadi. Tutup ah. Sayurnya ini. Lindo. Ambil sendiri ah. Sekarang ibu makan ah. Nah, nyobain. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Potong dulu sedikit. Pulen banget umbutnya. Enak. Kayak umbut kelapa bener. Persis banget kayak umbut kelapa. Manis. Ya. Ya. Perjuangan kita nggak sia-sia untuk ambil kumut pohon langkap ini. Pokoknya mantap banget. Sadayana ngomongin umbut, nggak semua umbut itu adanya di bagian bawah loh. Seperti pohon dari keluarga palem-paleman ini. Hayo, ada yang tahu nggak ini pohon apa? Iya betul, pohon pinang. Nah, umbut pohon pinang adanya di bagian atas. Ayo semangat. Kalau udah roboh biar nanti emak yang nerusin. Emak bersihin bagian ranting dan buahnya dulu ya. Buah pinang ini kayak manfaat loh sadayana. Berbagai nutrisi terkandung di dalamnya, makanya berbagai penyakit bisa sembuh dengan mengonsumsi buah pinang ini. Tapi hari ini emak lebih tertarik untuk mengambil bagian umbutnya. Di dalam batang berwarna hijau inilah umbut pinang berada. Cara bukanya sama kayak buka kumut kelapa. Kita harus membuka lapisan demi lapisan batangnya sampai ketemu bagian yang paling muda alias umbutnya. Ini dia humut dari pohon Jambe. Jambe pinang. Cuma kecil kan? Cuma segini. Tapi ini cukupan lah buat dimasak ya. Udah yuk, kita cari yuk. Bawa nih. Pulang. Ayo pulang. Tadi bawa. Aduh. Untuk menu masakannya sama aja seperti membuat umbut langkap. Dimasak bersama santan. Menurut emak ini udah resep paling enak kalau masak umbut mah. Oh iya, meski bukan bagian yang familiar dikonsumsi, jangan meremehkan khasiat dari umbut ya. Baik umbut langkap dan umbut pinang sama-sama bermanfaat untuk kesehatan. Umbut pinang contohnya, ternyata bisa untuk mengobati cacingan. Oh iya, di beberapa daerah masakan berbahan umbut nggak selalu hadir di meja makan setiap hari. Biasanya saat ada perayaan besar keagamaan, upacara adat maupun pernikahan. Makanya bisa makan sayur umbut ini teh jadi hal istimewa untuk emak. Raos pisan. Ayo abisin, jangan disia-siakan atuh. Emak dan Ada nih lanjut makan dulu ya sadayana. Ombaknya gede banget. Aduh, tolong. Sangat melelahkan sekali. Kita udah nyampe di lokasi, lihat nih. Besar-besar kan? Ini mantep banget. Nah ini dia yang emak cari. Kalau di daerah emak dikenal dengan nama kerang Batak. Kerang Batak ini memang mirip dengan kerang hijau. Warnanya saja yang berbeda. Kalau kerang Batak mah coklat semu merah. Si hewan bercangkang ini memang hidupnya di daerah pasang surut air laut. Mereka teh suka menempel di karang-karang kayak gini. Makanya kalau pas air laut surut kita gampang banget nemu kerang Batak ini. Di Pangandaran sendiri kerang Batak ini sangat melimpah loh.
Makanya beberapa warga Pangandaran mencari kerang Batak sebagai tambahan penghasilan sehari-hari, Harganya sekitar 30.000 per kilogram. Kita pilih yang agak besarnya saja, yang kecilnya jangan. Ih, gampang banget nih. Selain di pesisir, kerang jenis ini bisa ditemui di muara sungai. Biasanya kerang ini akan menempel di batu karang, kayu, bambu, dan lumpur keras. Lihat tuh, besar kan? Nah, kalau terendam air begini, kita harus merogoh, mencarinya di balik-balik karang. Kalau dapat, langsung dicongkel deh. Harus hati-hati ya, soalnya ombaknya besar, Beberapa kali Mak dihajar ombak. Kebetulan ombaknya udah mulai pasang nih. Padahal kita berangkat pagi, tetep aja. Yuk harus cepet-cepet berburunya biar nggak keburu pasang air lautnya. Di bawah lihat. Di bawah ada tuh. Nah, tapi susah ada air nih. Aduh. Ombaknya lumayan besar. Susah banget kalau nggak pakai pisau. Cuma segede-gede gini nih, tapi lumayan lah. Nah, susah nih pakai ada airnya. Pencarian bahan makanan kali ini penuh cerita, Ya dikejar ombak sampai nyusup segala, tapi emak tetap semangat atuh. Alhamdulillah, akhirnya kita dapat juga. Lihat nih. Lihat. Tuh. Karena ombaknya udah mulai pasang, kita pulang aja yuk. Takut tuh, lihat ombaknya. Dan ini dia kerang Bataknya. Ini sudah saya cuci bersih ya. Sekarang kita tinggal masak. Ini kita rebus. Emak mau bikin 2 hidangan dari kerang Batak ini. Yang pertama, kerangnya akan emak rebus kayak gini, lalu dikasih garam secukupnya biar gurih. Hidangan yang satu lagi, emak mau bikin kerang saus tiram nih. Tinggal masukin bumbu irisnya, terus kalau udah kecium harumnya, masukin kerang Bataknya. Jangan lupa tambahkan air secukupnya, terus kasih deh saus tiram dan saus sambalnya. Oh iya, di dalam kerang Batak ini mengandung banyak gizi loh. Dari mulai kalori, lemak, protein, kalsium, omega 3, vitamin A, C, dan B12. Wah, udah matang nih masakan emak. Yang di rumah jangan ngiler ya lihat masakan emak. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya gede pisan, puas ini makannya, Kalau yang ini cocoknya untuk cemilan nih. Sambil nonton TV kita makan ini. Sama teman-teman tuh enak banget. Sama keluarga boleh. Apapun makanannya mah, pasti lebih nikmat kalau dimakan bersama keluarga ya. Nah, saya mau coba yang ini nih. Yang ini pasti rasanya gurih banget. Karena dipakein bumbu. Lihat ada cabenya juga. Mantap banget. Ya. Saya mau pakai cabai juga biar agak-agak pedas. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata lebih enak kalau dipakein bumbu. Mantap banget, mantap banget, mantap banget. Nah, mengonsumsi kerang ini banyak banget manfaatnya loh buat kesehatan kita. Bisa menjaga kesehatan jantung, mengatasi anemia, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Wah, selain enak ternyata bermanfaat juga ya buat kesehatan. Mantap surantap,